Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, untuk video ini akan saya jelaskan salah satu materi analisis optimasi terkait dengan kriteria optimalitas ya. Ini kita akan pelajari pendekatan Karas-Kuhn-Tucker ya. Nah, itu Karas-Kuhn-Tucker pada dasarnya nanti Karas-Kuhn-Tucker ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model optimasi bersyarat. Nah, kalau metode Lagrange, syaratnya biasanya dalam bentuk persamaan ya. Jadi, ada fungsi tujuan, tapi kendalanya dalam bentuk persamaan. Sedangkan Kuhn-Tucker, dia mengoptimumkan fungsi tujuan terhadap kendala berbentuk fungsi pertidaksamaan. Ini perbedaan antara metode Lagrange dengan Kuhn-Tucker. Contohnya seperti ini, maksimumkan fungsi tujuan biasanya fxy ya, ini seperti biasa, dan kendalanya g zy, ini kurang dari sama dengan 0 ya, kurang dari sama dengan 0. Kalau Lagrange ini biasanya sama dengan 0, ini kurang dari sama dengan 0 ya. Atau menemukan fungsi tujuan fxy terhadap kendala g zy lebih besar dari sama dengan 0. Kalau maksimisasi dia kurang dari sama dengan 0 ya, ininya fungsi kendalanya. Kalau minimisasi lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini salah satu bentuk optimasi tapi dengan kendala atau fungsi kendala yang tidak dalam bentuk persamaan, dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, bagaimana prosedur penyelesaiannya? Kemarin kita sudah bahas terkait dengan Lagrange ya. Nah, ini metodenya ketika bentuk fungsi kendalanya dalam bentuk fungsi pertidaksamaan, maka bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah menggunakan metode Lagrange yang dimodifikasi dan kemudian diuji dengan kondisi atau persyaratan Kuhn-Tucker. Atau kita bisa melakukan pengujian langsung dengan metode Kuhn-Tucker itu sendiri. Nah, kalau menggunakan metode Lagrange, prosedurnya seperti ini. Ini kalian harus benar-benar pahami ya, harus benar-benar ingat yang ini langkah-langkahnya harus kita pahami betul. Setidaknya ada 3 langkah. Yang pertama, asumsikan kendala pertidaksamaannya sebagai sebuah persamaan ya. Berikutnya, selesaikan dengan fungsi Lagrange yang biasa sampai diperoleh nilai optimumnya. Nilai optimumnya nanti X dan Y-nya berapa. Ya. Nah, tapi berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya nanti notasi Lagrange-nya di sini fungsi kendalanya positif. Nah, ini mau tidak mau kalau untuk menguji pertidaksamaan ini harus negatif. Ya, harus negatif. Ya, ini saya ulang lagi, langkah pertama sama seperti metode Lagrange tapi dengan cara fungsi kendalanya itu dibuat persamaan. Terus berikutnya dimasukkan dalam fungsi Lagrange dengan notasi negatif. Nah, ini yang perlu kita cermati. Nah, berikutnya langkah yang kedua, lakukan pengujian terhadap nilai lambda. Jika lambda lebih dari 0, lebih besar dari 0, berarti nilai optimum yang diperoleh berdasarkan fungsi kendali modifikasi tadi ya, juga merupakan nilai optimum berkenaan fungsi kendali yang berbentuk ketidaksamaan. Jadi kalau kita nilainya dapat lambda lebih besar dari 0, berarti sebenarnya tidak perlu diuji menggunakan Karas-Kuhn-Tucker. Artinya, fungsi persamaan yang kita gunakan dalam Lagrange itu bisa juga digunakan dalam fungsi kendala yang berbentuk ketidaksamaan. Dengan kata lain, kita cari lambdanya harus lebih besar dari 0. Tetapi jika lambdanya kurang dari sama dengan 0, ini memiliki arti bahwa optimasi fungsi tujuan tadi, fxy, tanpa menyertakan fungsi kendala, gxy sudah dengan sendirinya memenuhi kendala. Jadi kalau tanpa fungsi kendala, hanya menggunakan fungsi tujuan saja bisa dihitung langsung. Ya, artinya ini belum memenuhi. Nah, selanjutnya dalam hal lambda kurang dari sama dengan 0, kendala yang bersangkutan atau fungsi kendala yang bersangkutan dikatakan bersifat tidak mengikat atau non-binding atau dapat diabaikan. Jika lambda lebih besar dari 0, kendalanya disebut mengikat.
Artinya dibutuhkan fungsi kendala harus ya. Harus sebagai batasannya. Oke, ini yang metode Lagrange. Nah, selain menggunakan metode Lagrange, kita juga bisa langsung menggunakan metode Kuhn-Tucker. Nah, nanti ini juga perlu dicermati nih, perlu dilihat betul-betul, perlu dicatat, ditulis ya. Yang pertama, rumuskan permasalahannya. Misalkan maksimal fungsi x y, ya ini fungsi tujuan fxy terhadap fungsi kendala gxy kurang dari sama dengan 0. Berarti ini masalah maksimisasi ya, karena kurang dari sama dengan 0. Atau minimumkan fungsi fxy, fungsi tujuan fxy terhadap fungsi kendala gxy lebih besar dari 0. Ini minimisasi karena fungsi kendalanya lebih besar sama dengan 0. Ini yang pertama, langkah pertama. Langkah kedua, tetapkan kondisi Kuhn-Tuckernya. Nah, hampir mirip dengan fungsi Lagrange. Kondisi Kuhn-Tucker ada poin A, B, C di sini kan. Untuk tahapan yang kedua, A ini merupakan turunan pertama fungsi tujuan atau fungsi yang sudah diselesaikan dengan fungsi kendala ya terhadap X-nya. Jadi turunan pertama terhadap X. Ya, hampir mirip dengan fungsi Lagrange, diturunkan dulu terhadap X. Nanti ini sama dengan 0. Yang B-nya ini diturunkan terhadap Y. Ya, ini juga fungsi kendala yang diturunkan terhadap Y sama dengan 0. Nah, nanti turunan pertama GX ini sama dengan 0, di mana GX-nya harus kurang dari sama dengan 0. Atau GX lebih dari sama dengan 0. Ya, oke. Nah, berikutnya langkah yang terakhir, ujilah ini yang 2C ya, masing-masing untuk lambda sama dengan 0 dan GXC sama dengan 0. Untuk menentukan mana di antaranya yang memenuhi persamaan 2A dan 2B. Ya, serta pertidaksamaan GXC. Jadi nanti ini diuji ya ketika lambda sama dengan 0 dan GX sama dengan 0, mana yang yang memenuhi persamaan 2A dan 2B dan pertidaksamaan ini. Nilai-nilai X dan Y yang memenuhi ketiga kondisi ini merupakan nilai-nilai yang mengoptimalkan fungsi tujuan. Ini langkah dari metode Karas-Kuhn-Tucker. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita contoh biar memudahkan. Nah, pelan-pelan saya juga sedikit agak lupa ya. Pelan-pelan kita bahas satu persatu. Nah, contohnya seperti ini. Maksimumkan fungsi fxy sama dengan 10xy min 2 kali 5x kuadrat min y kuadrat terhadap kendala x plus y kurang dari sama dengan 9. Ya. Nanti caranya ada dua. Bisa diselesaikan dengan metode Lagrange atau bisa diselesaikan dengan metode Kuhn-Tucker. Nah, kita ini coba satu persatu. Nah, ini metode Lagrange. Metode Lagrange tadi ya, kita buat fungsi metode Lagrange nih, fungsi Lagrange-nya. 10 ini ya gabungan antara langsung dimasukkan lambdanya, berarti 10x min 2,5x kuadrat min y kuadrat min lambda x plus y min 9. Ini kan tadi syaratnya pertidaksamaan ya. Dipindahkan ke kiri biar sama dengan 0, jadi min 9. Ya, ini ingat, ininya notasi untuk fungsi kendalanya, untuk lambdanya harus negatif. Nah, langkah berikutnya, turunkan terhadap fungsi ini, fungsi yang paling atas terhadap X dulu, turunan pertama terhadap X. 10x menjadi 10y, 2,5x kuadrat, yang kita pindahkan ke sini, dikalikan jadi 5x. Berikutnya, min lambda ini dari X-nya, ya min lambda X kan, kalau kita kalikan, maka jadinya min lambda, sisanya sama dengan 0. Oke, yang kedua, turunkan fungsi yang pertama tadi terhadap Y. 10x Y-nya hilang jadi 10x. Ini berikutnya ini nggak ada ya, 0. Min Y kuadrat ini pindah ke sini, jadi dia min 2Y. Berikutnya min lambda, ini sama dengan 0. Nah, berikutnya kita ini sama lambda sama dengan lambda ya, kita bisa pindahkan ke sini lambdanya, maka bisa disubstitusi. Sehingga 10y min 5x sama dengan 10x min 2y. Nah, kalau kita gabungkan antara x dan y-nya, maka ditemukan x sama dengan 0,8y.
Dapat dari mana? Misalnya ini ya, ini min 5x pindahkan ke sini jadi 15x, ini min 2y pindah ke sini. Jadi 12y. 12y sama dengan 15x. Berarti 12 per 15, jadi 0,8y. Ya, nanti silahkan dicoba sendiri hitung-hitungannya. Nah, tadi kendalanya x plus y, ini kita asumsikan persamaan ya, karena menggunakan Lagrange, ini sama dengan 9. Sehingga kalau kita ganti x-nya, maka ya kita ganti x-nya, ini x-nya 0,8y, kita pindahkan ke sini. Jadinya kita mendapatkan, ini berarti 0,8y plus y, berarti 1,8y ya, sama dengan 9. Maka y sama dengan 9 bagi 1,8, sama dengan 5. Jika y sama dengan 5, maka x-nya tinggal kita masukkan, x sama dengan 0,8y ya, kita masukkan ke sini 5, jadi x-nya sama dengan 4. Jadi y sama dengan 5 dan x sama dengan 4. Nah, kita cari kan, kita harus mencari lambdanya, harus syaratnya fungsi persamaan Lagrange ini bisa digunakan untuk persamaan, syaratnya harus lambdanya harus lebih besar dibandingkan 0. Maka kita masukkan lambdanya. Tadi lambdanya sama dengan 10y min 5x. Ya, 10y min 5x. Dari mana? Terserah. Dimasukkan salah satu aja. Dari sini bisa. Dari sini bisa. Ya. Nah, 10y min 5x. Nah, y-nya adalah tadi 5. X-nya adalah 4. Sehingga ketemunya lambdanya sama dengan 30. Nah, karena lambdanya lebih dari 0. Berarti x sama dengan 4. Dan y sama dengan 5. Yang memaksimumkan fungsi x, y terhadap kendala yang dianggap bentuk persamaan, ini berlaku juga terhadap kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Ya, jadi tadi kita cari syaratnya lambda harus lebih besar dari 0. Jadi kita menggunakan fungsi Lagrange, kesimpulannya walaupun ini persamaan, tetapi dapat juga digunakan untuk fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Oke, ini menggunakan metode Lagrange. Berikutnya, selain metode Lagrange ya, kita juga bisa menggunakan metode Kuhn-Tucker secara langsung. Nanti kalian perhatikan slideshow sebelumnya langkah-langkahnya seperti apa ya. Yang pasti nanti kita tentukan dulu fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya seperti apa. Nah, langkah kedua nanti buat persamaan. Yang pertama adalah fungsi turunan pertama, baik itu fungsi turunan pertama dari fungsi tujuan terhadap x dan fungsi kendala terhadap x. Ini kita sebut dengan persamaan A ya, persamaan A. Dan yang B ini merupakan turunan pertama terhadap y. Ini kita turunkan baik dari fungsi tujuan dan dari fungsi kendala. Ya, nanti ketemu. Ini hampir sama dengan Lagrange tadi ya. Nanti turunan pertama terhadap x-nya adalah 10y min 5x min lambda sama dengan 0. Nanti kalian silahkan bolak-balik sendiri ya videonya atau slideshow yang sudah saya bagi dilihat lagi. Berikutnya turunan pertama terhadap y-nya itu 10x min 2y min lambda sama dengan 0. Ya. Ini fungsi persamaan A dan persamaan B. Nah, fungsi tujuannya tadi ya, ini juga kita harus buat sama dengan 0. Sehingga lambda x plus y kurang dari 9 sama dengan 0. Nanti kita uji. Nah, yang pertama kita cari x dan y ketika lambda sama dengan 0. Nah, maka lambda sama dengan 0, maka x sama dengan y sama dengan 0. Kalau ini lambda sama dengan 0 lambdanya ya, maka ini yang terjadi. Ya, x sama dengan y sama dengan 0. Agar persamaan A dan B terpenuhi. Dan kendala x plus y kurang dari sama dengan 9 juga terpenuhi. Kalau 0 tambah 0 kurang dari 9 kan, ini terpenuhi. Ya, kok bisa lambda sama dengan 0, maka x sama dengan y sama dengan 0. Nanti kita bisa perhatikan dari fungsi lambdanya ya. Ini untuk sebagai basis saja sih sebenarnya, sebagai basis saja. Nah, ketika x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, ini persamaan A, B, dan C juga terpenuhi sebenarnya. Apakah berhenti sampai di situ? Belum. Belum ya. Kenapa? Karena kita kan fungsi tujuannya ini x, fungsi kendalanya kita x plus y ini ya kurang dari sama dengan 9 ya. Nanti masa 0 dengan 0 itu memaksimumkan kan? Bukan. Kita masih cari nilai x dan y yang benar-benar memaksimumkan. Sehingga langkah berikutnya adalah
tadi ketika X plus Y kurang dari 9 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 9 min Y. Nah, kita nanti ini masukkan, substitusikan. Ya, ini kita masukkan fungsi tujuannya. X sama dengan 9 min Y. Ini jadikan dasar. X sama dengan 9 min Y, kita masukkan ke persamaan A. Diganti X-nya. Sehingga didapatkan 10Y min 45 plus 5Y min lambda. 5 kali 9, 45, 5 kali min Y, 5Y ya. Karena negatif, ini negatif jadi positif min lambda. Sehingga lambdanya 15Y min 45. Ini kita masukkan lagi X sama dengan 9 min Y. Masukkan ke, ini. Ya, 10 X-nya 9 min Y. Berarti 10 kali 9, 90. 10 kali min Y. Sama dengan min 10Y. Nah, ini min 2Y tetap min 2Y min lambda sama dengan 0. Sehingga lambdanya sama dengan 90 min 12Y. Sehingga kalau kita substitusikan hasilnya ya 15Y min 45 yang atas sama dengan 90 min 12Y ya. Nanti min 45Y pindah ke sini jadinya 135. Min 12Y pindah sebelah sini jadi 27Y. Maka Y-nya sama dengan 5. Ya, sehingga lambdanya berapa? Lambdanya nanti kita tinggal masukkan. Tadi lambdanya kan 90 min 12Y nih. Dari sini misalnya dari atasnya juga sama saja. Maka kita masukkan 90 min 12Y. Y-nya 5. Berarti 90 dikurangi 60. Sama dengan 30. Ya. Langkah selanjutnya nanti di slide berikutnya. Nah, nanti masukkan lambda 30 dan Y5 ke dalam persamaan A dan B. Maka dipelai X sama dengan 4. Maka fungsi tujuan 10x min 2,5x kuadrat min Y kuadrat ini sama dengan didapatkan adalah 135 nilai optimumnya. Jadi X dan Y memaksimumkan pertidaksamaan X plus Y min, Jadi X dan Y memaksimumkan fungsi tujuan tadi terhadap kendala pertidaksamaan X plus Y kurang dari 9 adalah X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 5. Sesuai dengan metode Lagrange tadi ya. Karena tadi metode Lagrange sudah sesuai dengan persyaratan. Dalam pengujian lambda sama dengan 0, sebelumnya kita juga menemukan bahwa fungsi tujuan f(x) memaksimum pada X sama dengan Y sama dengan 0. Tetapi karena 4 dan 5 itu lebih besar dari fungsi tujuan 0,0, maka karena kasusnya juga maksimisasi, maka yang paling maksimum adalah terjadi ketika X-nya sama dengan 4 dan Y-nya adalah 5. Nah, inilah yang dipilih. Ya, itu cara dari metode Kuhn-Tucker. Agak rumit memang, tetapi ini perlu digunakan jika memang fungsi Lagrange tidak sesuai atau lambdanya tidak lebih besar dari 0 ya. Nah, ini yang harus kalian kerjakan soal latihannya. Ini kita punya fungsi tujuan f(x) sama dengan 25 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini terhadap fungsi kendalanya 2x plus 2y kurang dari sama dengan 4. Nanti kalian selesaikan dengan metode Lagrange, selesaikan dengan metode Kuhn-Tucker. Itu dari saya, terima kasih banyak. Selamat belajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.